Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyajikan dan menjelaskan hasil dari karya ilmiah kami yang berjudul Pendekatan dalam Kepemimpinan. Tugas keempat dalam mata kuliah Teori-Teori Kepemimpinan. Di sini kami dari kelompok 5. Dengan saya sendiri, Wulan Oktarina, akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan pengertian pendekatan kepemimpinan, yang kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Lili Setiawati mengenai pendekatan sifat dan pendekatan perilaku. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Astri mengenai pendekatan situasional dan kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Kepemimpinan ialah faktor terpenting dalam menentukan bergerak atau tidaknya suatu lembaga dan organisasi. Nah, itu dikarenakan kepemimpinan itu sebagai salah satu faktor terpenting yang dapat mempengaruhi sebuah kegagalan atau tidaknya dalam sebuah organisasi. Nah, semua jenis pemimpin melaksanakan tugas dan peran kepemimpinannya itu sesuai dengan aspek penggarapannya, di mana aspek yang menjadi penggarapannya itu seringkali membedakan pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Perilaku pemimpin harus dapat menunjang kinerja staf atau para pengikutnya ataupun anggotanya dengan memperlihatkan rasa persahabatan, kedekatan, dan penuh pertimbangan terhadap semua pihak, baik sebagai individu maupun kelompok. Nah, dengan itu, kehadiran seorang pemimpin pada setiap lembaga dalam tugas dan fungsinya itu diharuskan untuk mempunyai kebijaksanaan dan wawasan yang luas, berpengalaman dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, pola kepemimpinan juga akan mempengaruhi dan bahkan membuat penentuan kemajuan dalam sebuah lembaga. Dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan. Pendekatan-pendekatan kepemimpinan muncul guna menjawab pernyataan mendasar terkait dengan kepemimpinan. Maka dari itu, penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan menambah hasanah pengetahuan yang kaitannya dengan pendekatan kepemimpinan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan kepemimpinan, dan yang kedua yaitu bagaimana jenis-jenis pendekatan dalam kepemimpinan. Kemudian C. Tujuan masalah. Tujuan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis yang dimaksud dengan pendekatan kepemimpinan. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisis jenis-jenis pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan. Nah, pengertian pendekatan kepemimpinan itu adalah metode dalam memimpin pengikutnya sehingga dapat bekerja baik dengan benar, yang sesuai dengan aturan maupun arahan yang agar dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan, baik dengan tujuan individu maupun tujuan kelompok. Nah, terdapat pendekatan yang menggambarkan tahapan dalam kepemimpinan. Pendekatan tersebut dapat pula sebagai tahapan yang menyatu dengan metode dalam kepemimpinan. Nah, dalam ilmu kepemimpinan itu terdapat beberapa teori dan konsep serta berbagai pendekatan yang harus dimiliki oleh pemimpin.
Pendekatan dalam kepemimpinan dapat berfungsi sebagai aturan agar dapat menyelesaikan persoalan yang ada dalam organisasi. Jadi, pendekatan dalam kepemimpinan itu adalah suatu aturan atau cara agar para pengikut itu dapat bekerja dengan baik dan benar. Nah, dalam pendekatan kepemimpinan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pendekatan kepemimpinan sifat, dan yang kedua yaitu pendekatan kepemimpinan perilaku. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan situasional. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Saudara Wulan Oktarina yang telah menjelaskan tentang pengertian pendekatan kepemimpinan. Pendekatan sifat adalah pendekatan yang dikenal juga dengan teori sifat yang membahas tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin yang dapat membedakan antara seorang pemimpin dengan seorang yang bukan pemimpin. Sifat-sifat seperti pemimpin dilahirkan bukan dibuat, lalu dihadapkan dengan sifat-sifat seperti kecendekiawanan, ketergantungan, pertanggungjawaban, ditambah lagi dengan faktor fisik, kesehatan, dan sebagainya. Tidak lagi semuanya dapat mempererat teori sifat, terutama disebabkan banyak perilaku yang membedakan seorang pemimpin yang sukses dengan yang tidak sukses dengan dapat dipahami dan ditempuh melalui pengalaman. Menurut Kate Davis, mendeskripsikan sifat-sifat sebagai kepintaran, kematangan, dan keleluasaan dalam berhubungan dengan sosial, dapat memotivasi diri, juga dorongan berprestasi, serta sikap dengan hubungan kemanusiaan. Pendekatan ini bersumber dari sifat seseorang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Membandingkan sifat yang muncul sebagai pemimpin dan bukan pemimpin. Yang kedua, membandingkan sifat pemimpin yang efektif dengan yang tidak efektif. Pendekatan ini secara keseluruhan memandang bahwa keberhasilan seseorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat individunya. Yang kedua adalah pendekatan perilaku atau kita sering mengenalnya dengan istilah behavior approach. Tidak seperti premis dalam pendekatan sifat yang mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, maka dalam pendekatan perilaku justru sebaliknya. Mengatakan bahwa pemimpin itu dibentuk dan diarahkan. Mengacu pada hasil penelitian-penelitian, pada pendekatan sifat ternyata selain sifat-sifat unggul yang dipunyai pemimpin, masih ada yang lebih penting lagi. Sehingga keberhasilan pemimpin pada akhirnya tergantung pada tindakan-tindakan yang diambil dan hasil-hasil yang dicapainya. Titik pusat dari serangkaian penelitian ini adalah gagasan tentang gaya kepemimpinan, yaitu pola perilaku berulang yang diperhatikan oleh seorang pemimpin. Penelitian perilaku pemimpin memeriksa gaya-gaya kepemimpinan alternatif dengan tujuan untuk menentukan gaya kepemimpinan mana yang berfungsi paling baik. Pendekatan perilaku memusatkan perhatiannya pada dua aspek, yaitu perilaku kepemimpinan, fungsi-fungsi, dan gaya-gaya kepemimpinan. Aspek pertama, pendekatan perilaku kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya agar kelompok berjalan efektif. Seorang pemimpin harus melaksanakan dua fungsi utamanya, yaitu 1. Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah, problem solving, mencakup pemberian saran penyelesaian, informasi atau pendapat. 2. Fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial, mencakup segala sesuatu yang dapat membentuk kelompok berjalan lebih lancar. Kelompok persetujuan dengan kelompok lain, mediasi atas perbedaan pendapat, dan sebagainya. Terima kasih. Ketiga, pendekatan situasional atau kontingensi. Pendekatan situasional atau pendekatan kontingensi sebagai suatu teori dalam persoalan mencari jalan keluar antara pendapat yang menjelaskan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang mempunyai sifat luas dan pendapat yang mempunyai pandangan jika setiap organisasi unik dan memiliki situasi yang berbeda sehingga perlu dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu.
Nah, kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor situasional. Yang pertama, faktor leader atau pemimpin. Faktor leader atau pemimpin terjadi karena bukan perkara siapa dan apa yang Anda ketahui serta yang dapat Anda kerjakan, melainkan bagaimana Anda membuat mereka dapat mengikuti dengan keyakinan dan rasa kepercayaan itu tersendiri. Nah, Anda tidak perlu meyakinkan atasan atau orang lain kalau Anda layak diikuti. Menjadi pemimpin berarti Anda akan diikuti karena cara pandang, perilaku, tindakan, serta sifat-sifat Anda, bukan karena perintah dan instruksi serta kata-kata Anda. Yang kedua, followers atau pengikut. Faktor followers atau pengikut, setiap orang mempunyai perbedaan dalam menghadapi pekerjaannya. Dalam ini pun memerlukan penanganan beberapa oleh seorang leader. Karyawan baru tertentu perlu supervisi lebih daripada orang lama. Demikian pula karyawan dengan semangat serta motivasi tinggi akan bertolak belakang menanganinya dibanding seseorang yang tengah depresi. Kenalilah orang-orang Anda melalui sifat mereka seperti motivasi, emosi, dan kebutuhan. Nah, yang ketiga, faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang disebabkan oleh struktur organisasi, apakah baik atau buruk tergantung dari leader itu tersebut memimpin. Memiliki gaya seperti apa untuk organisasinya ke depannya nanti. Nah, faktor ini memiliki beberapa unsur bagaimana leader dapat memimpin dengan baik organisasinya. Nah, pendekatan situasional menekankan pada faktor kontekstual yang mempengaruhi proses kepemimpinannya, yaitu karakteristik pengikut seperti sifat pekerjaan yang dilakukan oleh unit pemimpin. Nah, jenis organisasi dan sifat organisasi lingkungan luar ada dua subkategori, yaitu upaya untuk menemukan sejauh mana proses kepemimpinan itu sama atau unik berbagai jenis organisasi, tingkatan manajemen dan budaya. Nah, mengidentifikasi aspek situasi yang modern hubungan atribut pemimpin untuk efektivitas kepemimpinan. Baik, saya simpulkan di sini. Jadi, seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugasnya tidak mungkin dilaksanakan sendiri, melainkan perlu dibantu bawahannya. Jika antara pimpinan dan bawahan terjalin hubungan yang harmonis sesuai dengan porsi masing-masing secara baik, maka segala tugas yang harus diselesaikan akan mampu dilaksanakan dengan baik pula. Pada akhirnya, tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya akan tercapai. Untuk memformulasikan manakah teori pendekatan kepemimpinan yang akan dipilih, terlebih dahulu seorang pemimpin harus pandai memilih teori kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada umumnya pendekatan kepemimpinan di sini adalah sudut pandang terhadap kepemimpinan, yang mana pendekatan kepemimpinan ini ada tiga, yaitu yang pertama, pendekatan sifat yang memfokuskan pada karakteristik pribadi pemimpin. Yang kedua, yaitu pendekatan perilaku dalam hubungannya dengan bawahannya. Dan yang ketiga, pendekatan situasional. Nah, perilaku seseorang pemimpin dengan karakteristik situasionalnya tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.